kembali dengan saya Muhammad Farouk dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di YouTube ini saya akan menjelaskan tentang jual beli murabahah. Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan sesuai tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli handphone dari grosiran dengan harga 7 juta. Si pedagang eceran dia mengambil keuntungan dengan harga 550.000. Kemudian ia menjualnya kepada si pembeli dengan harga 7.550.000. Pada umumnya si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pemesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan. Besar keuntungan tersebut ditanggung bersama pedagang eceran serta besarnya ansuran kalau memang akan dibayar secara ansuran. Jual beli murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesanan pembeli (KPP). Dalam kitab Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-amil bis-sira'. Landasan jual beli murabahah dalam Al-Quran yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau menurut dari hadis Rasulullah SAW dari Suhaib al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh: mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Syarat-syarat jual beli murabahah: yang pertama, penjual memberitahu biaya modal berupa kepada nasabah. Yang kedua yaitu kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkannya. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang. Secara jual beli secara al-murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu menegosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesanan pembelian yang disebut murabahah KPP. Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Secara lengkap, sistem jual beli ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan murabahah kepada pemesanan pembeli. Ide tentang jual beli murabahah KPP tampaknya berakar pada 2 alasan berikut. Yang pertama yaitu mencari pengalaman satu pihak yang berkontrak pemesanan pembelian meminta pihak lain pembeli untuk membeli sebuah aset. Pemesanan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan pemesanan membeli. Sistem pembelian ini yang biasanya dilakukan secara kredit lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang
mendesak terhadap aset tersebut. Yang kedua yaitu mencari pembiayaan dalam operasi perbankan syariah. Motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancarkan arus kas yang bersangkutan. Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem murabahah atau murabahah KPP. Meskipun demikian, secara ansuran ini mendominasi praktek pelaksanaan kedua jenis murabahah tersebut. Hal ini karena memang seorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara ansuran. Jenis murabahah kepada pemesan pembelian KPP, janji pemesan untuk membeli barang dalam jual beli murabahah bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, The Islamic Fiqh Academy juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya membeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. Bangkrut, misalkan terjadi bangkrut jika pemesan yang berutang dengan dianggap valid dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu. Kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, wa in kana yu'sratin fanaziratun illa maisarah, yang artinya dan jika orang-orang berhutang itu dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Aplikasi perbankan murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang investasi baik domestik maupun luar negeri, setiap melalui letter of credit. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah bisa transaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan, roll over average, seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad murabahah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip murabahah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Manfaat jual beli murabahah sesuai dengan bisnis. Transaksi jual beli murabahah memiliki beberapa manfaat. Demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Jual beli murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem jual beli murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, default atau kelalaian. Nasabah sangat tidak membayar ansuran. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan
lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendatangi kontak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. Dijual karena jual beli murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar. Secara susunan aplikasi perbankan syariah dari jual beli murah dapat digambarkan dalam yang saya jelaskan ini. Misalkan saya datang ke bank melakukan akad jual beli, dan pihak bank membeli barang tersebut kepada pihak lain yang punya grosir barang tersebut. Lalu dari toko yang bank beli dikirim kepada saya, dan saya akan membayarnya ke pihak bank tersebut. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa